kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, antimicrobial resistance atau AMR atau resistansi antimikroba menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai saat ini. Resistensi antimikroba merupakan kondisi saat antimikroba kehilangan kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri sehingga menyebabkan penyakit menjadi sulit disembuhkan. Munculnya resistansi antimikroba menjadi masalah kesehatan global yang mengkhawatirkan karena dapat berpotensi menjadi pandemi berikutnya. Lantas bagaimana cara kita melawan antimicrobial resistance atau AMR atau resistansi antimikroba? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber saya selaku Komite Pengendalian Resistansi Antimikroba atau KPRA, Dr. Anis Karuniawati, PhD, SPMK Konsulen. Halo, apa kabar Dr. Anis? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Dr. Anis, saksikan dulu video berikut ini. Kesalahan minum obat antibiotik yang sering diabaikan. Kesalahan dalam pemakaian antibiotik dapat menyebabkan resistensi atau kondisi di mana obat tak ampuh lagi membunuh bakteri. Kesalahan ini seringkali tak disadari, namun berakibat fatal bagi kesehatan. Berikut sejumlah kesalahan pemakaian antibiotik yang banyak dilakukan masyarakat. 1. Membeli antibiotik tanpa resep dokter. Antibiotik hanya boleh dikonsumsi jika diresepkan oleh dokter dan ada diagnosis bahwa penyakit yang diderita disebabkan oleh bakteri. 2. Membeli antibiotik online tanpa resep dokter. Jangan sembarangan membeli antibiotik secara daring kalau hanya melalui diagnosis diri sendiri berdasarkan keterangan di media dan internet. 3. Membeli antibiotik yang berbeda. Banyak orang membeli antibiotik yang tidak sesuai dengan resep dokter. Salah satunya adalah dosis yang tidak sesuai. 4. Menggunakan antibiotik pada penyakit yang tidak perlu. Antibiotik seringkali dianggap sebagai penyembuh segala penyakit. Padahal, antibiotik hanya boleh digunakan pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan sudah terbukti melalui uji laboratorium. Hai dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, Tadi sama-sama kita sudah melihat bagaimana video mengenai resistansi antimikroba. Nah, saya ingin memperkenalkan juga selain Ibu adalah seorang dari Komite Pengendalian Resistansi Antimikroba, beliau juga sehari-hari sebagai staf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, benar? Betul. Oke, baiklah. Ibu, terkait resistansi antimikroba saat ini, bisa jelaskan bagaimana sih situasi terkini dari kasus AMR ini di Indonesia dan juga global di dunia? Ya, baik. Masalah ini tidak hanya masalah di Indonesia, tetapi juga masalah di dunia. Dan kalau kita melihat sebagai parameter adalah bakteri E. coli yang bisa menghasilkan enzim ESBL. Itu artinya kalau sudah menghasilkan ESBL dia tidak bisa lagi diterapi dengan antibiotik-antibiotik yang sering digunakan di rumah sakit. Nah, untuk itu saja kira-kira di Indonesia ini udah 60-80% prevalensinya, terutama di rumah sakit tipe A. Ini menjadi penanda buat kita bahwa kita harus mulai hati-hati karena ini datangnya pasti penyebabnya adalah juga dari rumah sakit di regional ya, di sebagai rujukan regional. Begitu kira-kira. Dan untuk kalau kita melihat sebagai penyebab kematian, maka ini akan sangat mengkhawatirkan karena akan terus terjadi peningkatan kematian akibat dari ketidakmampuan antibiotik dalam mengobati berbagai penyakit infeksi. Oke, tapi mungkin banyak juga masyarakat yang belum paham gitu ya, apa sih itu antimicrobial resistance atau resistansi mikroba dan faktor penyebabnya itu apa saja, dokter? Ya, jadi kita sudah tahu bahwa kalau ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, maka obatnya salah satu adalah antibiotik. Antibiotik, ya. Betul. Nah, tapi bakteri atau mikroba itu
sangat mudah mengalami perubahan dan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan dia bisa survive, bisa terus ada di dunia ini. Nah, sehingga ketika terjadi mutasi, terjadi perubahan sifat dari bakteri, maka sampai pada suatu keadaan di mana antibiotik itu tidak lagi bisa membunuh. Nah, itulah yang disebut sebagai resisten. Ya, jadi kekebalan bakteri ketika bertemu dengan antibiotik tidak mampu lagi membunuh. Ya, begitu. Berarti penyebabnya adalah dari kita sendiri dong ya, yang tidak ya, jadi kalau dalam kita konsumsi obat-obatan gitu misalnya. Betul. Sebagai penyebab sebetulnya dari sisi bakterinya itu sendiri, saya tadi sampaikan secara alami dia memang bisa mengubah dirinya. Sehingga resistensi itu sesuatu yang tidak bisa kita stop, tapi kita bisa lakukan perlambatan. Nah, itu satu hal. Nah, hal yang berikutnya yang memperberat kemudian adalah kebiasaan kita ya di dalam mengonsumsi, membeli yang seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas, harus mengikuti instruksi dokter, atau mungkin sudah mendapatkan dari dokter tapi tidak dihabiskan. Benar, berarti kalau misalnya ada tulisan harus dihabiskan, itu memang seharusnya dihabiskan. Iya. Oke. Terkadang kan mereka berpikir, oh udah sembuh, udah nggak usah dilanjutin lagi. Ternyata antibiotik itu adalah fungsinya untuk membunuh bakteri itu. Betul. Dosis yang diberikan, ditetapkan di antibiotik itu adalah dengan asumsi dia akan bisa membunuh 99% bakteri jahat yang ada di tubuh kita, sehingga itu sudah dihitung sebetulnya. Jangan di stop, karena kalau di stop nanti mungkin nggak nyampe 99% yang mati dan yang sisanya itu akan bisa tumbuh lagi. Gitu, ini tamparan buat saya juga, kadang-kadang saya juga ngabisin antibiotik. Kan saya tahu ternyata memang harus dihabiskan. Lalu bagaimana dengan mereka atau seseorang yang sudah terkena resistensi itu sendiri gitu, resistensi antimikroba dalam tubuhnya, apakah bisa disembuhkan? Kalau memang jadi sangat tergantung juga ya dengan kekebalan tubuh di masing-masing. Masalah yang besar kita temui ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang memiliki kekebalan tubuh yang sudah sedikit menurun atau mungkin dengan penyakit kronik seperti sakit berat di ICU. Nah, itu akan terlihat secara langsung bahwa pasien itu kemudian tidak bisa disembuhkan, ya bahkan akan menjadi berat. Namun kalau kita bicara di orang-orang dengan kekebalan tubuh yang baik, maka itu tidak akan langsung bisa kita lihat. Mungkin perlu waktu ya, mungkin pada saat itu tubuhnya masih bisa mengatasi, namun bakterinya tidak betul-betul habis, sehingga pada suatu ketika akan timbul lagi penyakit yang sama. Jadi namun dengan bakteri bakteri yang sudah berbeda sifatnya begitu. Lalu masalahnya sekarang adalah ancaman resistensi antimikroba sangat serius nih. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi antimicrobial resistance atau AMR? Kita akan bahas setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi, masih melanjutkan obrolan kami terkait melawan resistensi antimikroba dan masih ditemani narasumber saya Dr. Anis Karuniawati, PhD, SPMK, konsulen selaku Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba atau KPRA. Nah, saat ini juga sudah hadir satu lagi narasumber saya selaku Country Manager Pfizer Indonesia, Ibu Norate Siagian. Halo Ibu Nora, apa kabar? Boleh dibuka maskernya biar kelihatan cantiknya? Sehat Ibu Nora? Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Ibu Nora, saya ingin melanjutkan perbincangan dengan Dr. Anis di sini. Mungkin ada juga masyarakat yang belum tahu nih, dari tadi kita berbicara resistensi antimikroba, tapi juga ada antibiotik. Sebenarnya apa bedanya sih? Ya, antimikroba itu merupakan berbagai istilah untuk baik itu antibakteri, anti jamur, antivirus, kemudian anti parasit, juga obat cacing ya, anti cacing. Oh, itu termasuk. Nah, antibiotik itu lebih pada digunakan untuk antibakteri. Jadi obat-obat yang digunakan untuk mengeradikasi atau membunuh bakteri.
Oke, tadi di pas mau jeda commercial break kita sempat bertanya, ini adalah ancaman resistensi antimikroba ini sangat serius sekarang kita alami. Yeah. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi antimicrobial resistance itu atau resistansi mikroba, dokter? Ya, ini sangat dibutuhkan berbagai pihak. Jadi tidak bisa hanya dokternya saja, tidak bisa pasiennya saja, tapi juga berbagai pihak. Ada pihak Dan lain. ini pun juga sudah disadari oleh semua, karena itu pendekatan yang dilakukan dari berbagai pihak. Satu hal adalah tentu dokter melakukan diagnosis infeksi harus lebih tepat. Kalau memang dia disebabkan oleh selain bakteri, jangan gunakan antibiotik. Itu satu hal. Sehingga dalam hal ini penegakan diagnosis sehingga dapat mengetahui mikroba apa yang menjadi penyebab dari infeksi tersebut sangat penting. Ya, pada saat ini kita tahu ada COVID, sama-sama demam. Iya. Infeksi bakteri juga demam. Iya. Tapi Yang kalau mana nih? Iya, kalau ini memang karena virus penyebab COVID, ya nggak perlu diberikan antibiotik seperti itu. Oh, jadi tapi kita juga harus diperlukannya pilih-pilih. adalah antivirus. Oh benar, Gitu, jadi itu ya. ini pengetahuan untuk kita semua. Jadi jangan pernah asal-asalan memilih antibiotik gitu ya, karena Ya. memang itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat Ya, itu. betul. Masalahnya apa? Itu yang perlu kita selesaikan, Ya. gitu ya. Meskipun sama-sama demam, sama-sama batuk misalnya saja atau sesak, ya, belum tentu itu oleh bakteri. Oh bisa saja virus, jadi kita Iya. gunakan antivirus. Oke, Betul. tadi saya juga sempat mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan saja gitu resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance itu dibiarkan akan menjadi pandemi berikutnya. Nah ini sudah sejauh mana masalah ini, dokter? Ya, ada seorang expert yang menyampaikannya itu sangat baik ya. Jadi kalau kita melihat COVID itu seperti tsunami, langsung dia banjir dan menghabiskan banyak orang. Nah, kalau kita membayangkan untuk masalah AMR ini itu seperti air pasang laut yang naik perlahan-lahan dan menenggelamkannya juga perlahan-lahan. Pelan-pelan, gitu ya. ya. Nah, satu hal lagi adalah bahwa AMR ini menyangkut berbagai penyakit infeksi, jadi tidak hanya satu diagnosis saja, tapi baik itu infeksi di saluran cerna, di saluran nafas, sepsis, itu semua terancam dengan adanya penyebab-penyebab bakteri yang tidak bisa lagi diatasi dengan antibiotik yang ada. Oke, diam-diam menghanyutkan ya, Betul. pelan-pelan tapi Ya. pasti. Ya, jadi Iya, karena iya. itu agak sulit kita Iya. memberikan edukasinya ya, Iya. karena tidak terlihat nyata begitu. Iya. Oke, lalu seberapa penting program surveillance atau pengumpulan data gitu ya dalam memperlambat pertumbuhan si AMR ini sendiri? Ya, jadi ada di dalam Global Action Plan dan kemudian juga sudah dibuat National Action Plan untuk AMR di Indonesia. Surveillance itu merupakan salah satu komponen penting ya. Dan mengapa itu penting? Karena kalau kita memiliki data yang berasal dari berbagai rumah sakit, maka kita akan bisa melakukan intervensi itu lebih tepat. Ya apa sih sebetulnya masalah di Masalahnya kita? apa? Belum Ya. tentu sama dengan negara tetangga kita atau bahkan mungkin juga negara besar Ya. di dunia. Ya jadi kita perlu apa yang menjadi masalah sebenarnya di kita sehingga intervensi nanti akan lebih baik bisa dilakukan lebih mengarah pada targetnya sehingga kemudian juga surveillance karena dilakukan terus-menerus kita akan bisa melihat evaluasi bahwa intervensi kita benar. Ya, Itu akan menurunkan begitu kira-kira. Oke, salah satu yang harus dilakukan adalah program surveillance. Tapi kalau menurut Ibu Nora, apa sih hal lain yang menjadi perhatian khusus untuk memperlambat percepatan dari MR ini selain program surveillance itu sendiri? Ya benar sekali, surveillance itu yang utama mungkin ya dok ya, karena kita lihat itu luas sekali, bisa mempengaruhi Jangkauannya banyak gitu ya. juga, dan dari tenaga pendidik juga ikut terlibat. Tapi selain itu juga kita melihat bahwa ada dua komponen yang penting, yaitu komponen pencegahan dari penyakit infeksi. Mungkin yang akhir-akhir ini lumayan bergaung karena ada COVID-19 ya dok ya. Iya. Jadi dengan vaksinasi terutama, dan kita merasakan bahwa masyarakat mungkin belum terlalu mengerti tentang
tentang pentingnya pencegahan penyakit dengan vaksinasi. Nah, dari hal ini Pfizer sendiri sangat berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan untuk vaksinasi tersebut karena ini benar-benar memberikan pencegahan penyakit yang akan dengan sendirinya menurunkan pengobatan. Begitu ya, Dok ya. Jadi tidak perlu menggunakan obat-obat antimikroba lainnya. Contohnya penyakit yang sudah bisa kita cegah adalah pneumonia, COVID-19, meningitis, begitu. Di hal yang keduanya mungkin juga pengetahuan masyarakat untuk menggunakan dengan benar antibiotik itu. Nah, atau tahan dulu antimikroba. nih. Ini saya juga penasaran, edukasi seperti apa yang harus masyarakat ketahui terkait dengan penggunaan antibiotik atau antimikroba itu, dan lalu seperti apa peran Indonesia dalam global atau dalam forum global dalam melawan resistensi antimikroba. Kita akan bahas salah satu ini dengan Ibu Nur dan juga Dr. Anis. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Ya, saudara, kembali lagi di Zona Inspirasi dan kami masih bersama dengan Dr. Anis dan juga Ibu Nora. Di sini kita akan melanjutkan lagi perbincangan mengenai melawan resistansi antimikroba. Oke, Ibu Nora tadi sempat terhenti nih, gitu ya kan, mengenai edukasi masyarakat. Sebenarnya apa yang harus masyarakat ketahui dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat dalam memerangi AMR ini sendiri? Karena kan bahaya kalau dibiarkan akan menjadi pandemi berikutnya. Betul. Ya. Mengedukasi masyarakat nggak bisa sendirian. Ya. Jadi harusnya bermitra. Dan dalam hal ini mungkin salah satunya contoh yang Pfizer sudah lakukan bermitra dengan Indohun dari Universitas Indonesia untuk melakukan digital campaign. Jadi dari kampanye digital dengan tuntas beri, tuntas pakai. Karena seperti yang tadi Dr. Anis sudah sampaikan, penggunaan antibiotik itu harus sampai selesai. Ya. Sementara masyarakat mungkin diberi resep sama dokternya karena 2 hari reda berhenti gitu kan. Jadi kita membantu untuk memberikan edukasi agar tidak menggunakan antibiotika atau antimikroba dengan sembarangan dan jika diberikan oleh dokternya digunakan sampai selesai. Ya itu dia, banyak sekali masyarakat. Jadi hati-hati ya kalau Anda sakit diberikan antibiotik, jangan dibiarkan begitu saja kalau sudah sehat, tapi benar-benar harus tetap dihabiskan walaupun badannya sudah enakan, gitu ya, Dokter Anis ya. Ya, baiklah. Tadi saya juga sempat mengatakan ini kan sudah masalah global, masalah dunia. Lalu untuk memerangi masalah si AMR ini sendiri gitu ya, peran Indonesia dalam forum global seperti apa, Dokter Anis? Baik. Jadi alhamdulillah sebetulnya kegiatan AMR, pengendalian AMR di Indonesia ini cukup diapresiasi oleh global ya, diantaranya tentu melalui WHO. Kita berperan secara aktif baik itu di dalam penyusunan guideline, pedoman, kemudian juga di dalam surveillance, kegiatan surveillance. Indonesia juga memberikan data terlibat secara langsung di dalam penyampaian data melalui Global Laboratory AMR Surveillance System yang diadakan oleh WHO. Sehingga mungkin para pemirsa juga kalau mau melihat data Indonesia itu sudah ada di website WHO, cari GLASS gitu ya, GLASS. Tentu saja dengan adanya data tersebut akan memberikan informasi yang segala sesuatu yang berhubungan dengan AMR itu akan dilihat oleh dunia. Kemudian selain itu juga di dalam G20 ya, kebetulan kita sekarang presidensi G20, salah satu topik yang dijadikan di dalam side event itu adalah tentang pengendalian AMR. Dan harapan kami dari tentu saja dari KPRA dan kemudian Kementerian Kesehatan, masukan-masukan yang nanti diberikan, terakhir nanti 24 Agustus kita akan mengadakan side event dan kita akan memberikan dokumen kepada Health Minister Meeting untuk bisa dipertimbangkan, bisa dilaksanakan, diimplementasikan minimal di negara-negara G20, tetapi juga harapannya di luar negara-negara G20, dan itu terutama adalah tentang kegiatan surveillance. Oke. Nah itu yang paling menjadi masalah di berbagai negara.
Iya, Demikian. pengumpulan data itu penting gitu di sini ya dalam kasus Ya. ini. Mungkin dari Pfizer Indonesia, Ibu Nur ada tambahan bagaimana peran Indonesia dalam forum global? Ya, selain dengan Pfizer secara global, di Indonesia sendiri, Pfizer Indonesia bekerja sama dengan BCIU, yaitu Business Council for International Understanding. BCIU ini bekerja sama lagi juga dengan Kemkes, Kementerian Kesehatan, untuk melakukan suatu forum, Jakarta Forum kita sebut pada tahun 2019 yang lalu, untuk combating antimicrobial resistance. Dan Pfizer sendiri dengan komitmennya, mungkin karena pandemi agak terhambat sedikit. Ya. Jadi tahun ini kita akan tetap berencana untuk melakukan AMR Forum lagi, menyasar kepada tenaga pendidik kesehatan dan juga bekerja sama dengan Kemkes dan beberapa bahan yang akan perlu kita update untuk para tenaga kesehatan tentunya. Oke, berarti kalau saya tanyakan apa langkah atau rencana ke depan yang akan dilakukan Pfizer Indonesia dalam memerangi AMR ini adalah dengan kemitraan yang yang berkelanjutan. dan juga nanti akan ada forum lagi. Forum AMR Forum untuk 2022. Oke, baiklah, Dokter Anis, menurut Anda pesan penting gitu ya untuk masyarakat ini apa gitu terkait apalagi bagi pengambil kebijakan atau juga masyarakat untuk melawan masalah ini yang jangan sampai nantinya akan jadi pandemi, kalau bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat lah untuk masalah resistensi antimikroba. Ya, mungkin dalam 2 kalimat boleh ya. Boleh. Satu adalah cegah infeksi, ya sangat penting di sini. Cegah infeksi adalah dengan hidup sehat, pola hidup, pola makan, kebersihan, Baik. itu sangat penting. Dan yang berikutnya adalah gunakan antibiotik secara bijak. Jadi antibiotik memang bukan obat dewa, ya, tetapi obat yang sangat penting. Iya. Tidak artinya tidak dilarang menggunakan antibiotik, tapi gunakanlah itu secara benar. Baiklah, kalau dari Ibu Nora? Kemitraan yang berkelanjutan seperti tadi antara pemerintah dengan pihak swasta, karena kami yakin tidak bisa sendirian untuk memerangi antimicrobial resistance ini, terutama untuk membangun pengetahuan yang optimal bagi masyarakat. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Anis Karunyawati, PhD, SPMK Konsultan, selaku Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, dan juga Ibu Nora T. Siagin, selaku Country Manager Pfizer Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya di Zona Inspirasi. Dan kunci keberhasilan melawan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance atau AMR tidak lepas dari peran penting masyarakat dan kolaborasi pemerintah, swasta, serta pihak-pihak terkait, sehingga ancaman antimicrobial resistance atau AMR dapat ditangani dengan baik. Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Semoga perbincangan kami dapat memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda dan sekeluarga. Dan tak lupa juga saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Permatasari Harahap pamit, terima kasih dan sampai jumpa.